Sekali lagi Happy New Year 2026. Saya rasa ini baru minggu kedua bulan Januari. Jadi aura-aura Happy New Year tuh masih ada ya. Mungkin juga yang baru pulang liburan, masih yang melanjutkan cuti. Tapi sepertinya besok Senin adalah realita yang tidak bisa kita hindari gitu ya. Jadi saya sangat bersyukur buat apa yang Tuhan telah kerjakan sepanjang tahun 2025. Saudara bersyukur buat tahun 2025? Boleh angkat tangan? Dan kadang kita berpikir 31 Desember, besokannya 1 Januari 2026 itu sama seperti kita lagi main video game. Ada tombol, kita pencet aja nih, reset. Kita berpikir 31 Desember kemarin kita bisa pencet tombol reset sehingga kita mulai yang baru di 2026. Tapi nyatanya tidak. Masalah yang ada di 31 Desember 2025 kadang ikut nyebrang ke 2026. Benar? Hutang yang ada di 2025 pun gak bisa kita pencet apa? Reset. Nolin. Cuman SPBU kita mulai dari nol. Kita gak bisa. Ikut ke bawah ke 2026. Setiap masalah, apa yang kita doakan kadang gak terjadi di 2025. Dan kita tetap doakan di 2026. So ketika kita memasuki ke 2026, again, bukan kita sedang memencet tombol reset. Semua mulai dari awal, gak seperti itu. Mungkin tetap ada masalah yang kita bawa. Tapi saudara mesti ingat bahwa Tuhan yang ada di 2025 adalah Tuhan yang sama yang ada di 2026. Itulah kenapa ketika Pastor Nala di akhir tahun kemarin bagikan tentang stronger and sharper, saya begitu bersyukur. Karena mungkin tahun-tahun mendatang gak lebih mudah. Tapi diri kita harus stronger and sharper. Mungkin masalahnya bisa lebih berat. Tapi kita butuh diri kita yang lebih kuat. Amen saudara. So saya sangat bersyukur akan tema stronger and sharper. Buat saya keduanya gak bisa dipisahkan. Apa akibatnya kalau kita stronger saja tapi kita enggak sharper? Stronger without sharper is exhaustion. Stronger without sharper is exhaustion. Pengkhotbah 10 ayat 10 bilang seperti ini. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Kalau saudara punya kapak di rumah, saudara kuat. Seorang penebang pohon punya kapak, kuat, tapi kapaknya gak pernah diasah. Maka dia harus apa? Memperbesar tenaganya. Wah, dia akan coba ke satu titik itu terus. Yang harusnya ketika diasah 5-6 kali, mungkin pohon itu sudah bisa ditebang, tapi dia akan berjuang puluhan kali. Membuat dia kelelahan. Stronger without sharper will be exhaustion. Bagaimana kalau dibalik? Bagaimana kalau kita hanya sharper aja? Sharper without stronger will be misguided. Seorang penebang punya kapak yang sangat tajam tapi gak punya kekuatan. Bisa jadi dia gak tebang ke satu titik. Bisa jadi dia tebang ke sini, dia tebang ke tengah. Mungkin bisa aja malah si kapak itu ngadebang kemana-mana tapi melukai dirinya sendiri. Salah arah, misguided. So that's why makanya keduanya penting. Katakan kanan kirimu, stronger and sharpen is important. Gak bisa dipisah saudara. Kita bukan hanya menjadi orang yang kuat saja atau salah satu orang yang tajam saja. Kita butuh stronger and sharper. Supaya apa? Supaya kita sama seperti Yesus. Kita bisa finishing well. Saya tertarik dengan Paulus pada menjelang akhir kematiannya. Paulus bilang seperti ini.
Aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Dan sekarang tersedia bagiku apa? Mahkota kebenaran yang dikaruniakan Allah, Tuhan Allah yang adil. Wah, saya senang banget. Saya mau hidup saya sama seperti Paulus. Dan jemaat di sisi Jakarta, kita harus juga seperti itu. Hingga pada akhir hidup kita bilang apa? Aku menyelesaikan pertandingan yang baik. Aku mencapai garis akhir. Siapa yang mau finishing well di 2026? Baru awal tahun nih, tapi saya udah nanya, siapa yang nanti Desember kita mau finishing well? So hari ini saya mau bagikan tentang finishing well. Untuk engkau bisa jadi finishing well, kita butuh keduanya. Kita butuh stronger, kita butuh sharper. Kenapa sekali lagi kita butuh? Poin yang pertama, kita harus stay firm. Makanya saya suka lagu tadi, stay firm. Tanpa stronger dan sharper, kita gak bisa bertahan. Kenapa? Karena badai, banjir, angin melanda tidak pilih kasih. Saya ulang, kenapa kita perlu stay firm? Karena badai, banjir, angin melanda tidak pilih kasih. Badai, banjir, angin melanda datangnya tidak pilih kasih. Di Matius Tuhan kasih perumpamaan. Kenapa gak tidak pilih kasih? Karena badai, banjir, angin melanda datang kepada orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Dua-duanya mengalami badai, banjir, angin melanda. Kita baca ayatnya di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah apa? Hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. So badai, banjir, angin melanda bukan hanya datang kepada orang yang bodoh saja. Tapi ternyata kepada orang yang bijaksana, badai, hujan, banjir, angin melanda juga datang. Tapi karena dia mendirikannya di atas batu, rumahnya tidak rubuh. Ayat berikutnya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama seperti dengan orang yang bodoh. Yang mendirikan rumahnya di mana? Di atas pasir. Kemudian sama, turunlah apa? Hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Badai datang tidak pilih kasih, saudara. Jangan kau pikir, aku nih percaya Yesus 100%. Gak akan ada badai, nyatanya tidak. Orang bodoh, mau dia bijaksana, Tuhan bilang hujan, banjir, angin melanda tetap datang. Siklusnya sama. Dan terkadang terjadinya tidak hanya satu kali. So apa yang membedakan saudara kalau saudara baca? Dua-duanya bangun rumah. Baik si bodoh, baik si bijaksana dibilang apa? Dua-duanya bangun rumah. Saya percaya ketika orang bangun rumah, dia pasti akan menyiapkan apa? Uangnya. Ya dong, uang dulu. Mungkin berkebalikan. Siapin apa? Layout, desain. Ditanya mau kamar berapa nih? Sekarang kita mau ada taman, mau ada kolam renang. Mau lantai 1, lantai 2, lantai 3. Garasinya mau muat berapa banyak mobil nih? Nyatanya orang bodoh dan orang bijaksana di sini dua-duanya punya perencanaan. Dua-duanya punya uang, dua-duanya punya layout, dua-duanya punya desain. Dan dua-duanya dikatakan apa? Berhasil mendirikan rumah. Ketika rumahnya jadi, it's okay. Dua-duanya sama-sama bagus. Ketahuan buruknya ketika apa? Badai, hujan, banjir, angin melanda datang. Baru ketahuan, oh yang ini rubuh, yang ini enggak. Kenapa?
Karena yang satu didirikan di atas pasir, yang satu didirikan di atas batu. Saudara ingat baik-baik, saya ulang berkali-kali, badainya sama saudara. Tapi yang berbeda adalah fondasinya. Kenapa berbeda fondasinya? Apa yang menyebabkan orang ini satu menjadi bodoh, yang satu menjadi bijaksana? Ada yang berikutnya, di Matius 7, 24 dan 26 saya highlight. Karena tadi hujan, badai, banjir, angin melandanya sama. 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Ia sama seperti dengan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Bedanya di mana? Dua-duanya sama-sama dengar. Dua-duanya sama-sama dengar firman Tuhan. Yang satu melakukan, yang satu gak melakukan. Sehingga yang satu bisa bangun fondasi yang kuat di atas batu, yang satu membangun di atas pasir. Saudara tahu pasir? Saya bawa pasir. Berat juga ya. Oke. Saya bawa pasir. Saudara tahu pasir yang sering kita lihat di pantai? Pasir ini gak mempunyai apa? Maaf ya volunteer nanti bantu saya ya. Pasir tidak memiliki apa? Daya ikat. Kenapa dikatakan ketika badai, banjir, angin melanda, rusaklah kehebatan rumah itu? Karena pasir tidak memiliki daya ikat. Saya praktekkan ya. Again, volunteer bantu saya ya nanti ya. Pasir, ketika engkau semakin menggenggam pasir, dia akan semakin hilang. Semakin kuat engkau menggenggam, dia akan semakin hilang. Semakin engkau genggam kuat, dia akan semakin hilang. Karena pasir tidak punya daya ikat. Apa itu pasir? Engkau genggam kuat jabatanmu, engkau genggam kuat keuanganmu, engkau genggam kuat networkingmu, engkau genggam kuat yang menjadi hal-hal duniawimu. Semakin kau genggam kuat, dia akan semakin hilang. Semakin kau genggam kuat. Kau memasuki 2026, aku punya uang. Kau genggam kuat. Aku punya jabatan, aku punya pekerjaan. Aku punya koneksi. Aku punya semuanya, aku punya networking yang kuat. Engkau genggam kuat, itu sama seperti pasir. Semakin kau genggam, dia akan semakin hilang. Semakin kau genggam kuat, dia akan semakin hilang. Terus kenapa si bijaksana Tuhan bilang seperti membangun di atas batu? Kenapa dikisahkan batu? Karena Tuhan bilang Yesus adalah batu. Pemazmur bilang, Yesus bilang, aku adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan dan aku menjadi batu penjuru. Yesus bilang, aku ini batu yang dibuang oleh tukang bangunan dan aku menjadi batu penjuru. Even though Tuhan ngomong sama Petrus di Matius 16 ayat 18. Dia bilang gini, Petrus, dan aku berkata kepadamu Petrus, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Makanya perumpamaan Tuhan jelas, satu pasir yang semakin kau genggam dia akan semakin hilang. Yang satu didirikan di atas batu. Engkau harus menaruh hidup kita di atas Yesus karena dia adalah batu karang yang teguh. Di mana alam maut aja gak bisa menggoncangkannya. Kalau pasir bisa engkau genggam, kalau batu gak perlu engkau genggam, justru batu yang akan menopang hidupmu. Kau gak perlu genggam batu, tapi batu yang akan menopang hidupmu. Makanya ketika badai, angin banjir melanda, dia gak rusak karena dia ditopang oleh si batu karang itu, Yesus Kristus itu sendiri. Again, badai datang tidak pilih kasih. Dan terkadang saudara, ketika saya merenung tahun 2026 ini,
Kadang badai, banjir, angin melanda gak datang cuma sekali. Benar? Hari ini aja hujan. Wah hari ini anginnya gede. Bagi negara-negara yang memiliki 4 musim, wah anginnya diulang-ulang. Setiap Januari winter nih. Karena mereka tidak datang cuma sekali. Badai tidak datang hanya cuma sekali. Saya mulai mengerti lagu meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Betul? Itu lagu yang membuat saya mungkin lagu yang memiliki pesan khusus. Jadi saya punya seorang kakak laki-laki, dia meninggal 10 Januari 2006. So kemarin adalah persis 20 tahunnya. Dia meninggal di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Tepatnya di satu ruangan karena dia lagi latihan piano. Kesaksian dari kakak rohaninya dan dari bapak rohaninya, dia seperti tertidur di atas piano dan ditemukan satu aransemen lagu. Harusnya dia menyanyikan lagu-lagu nasional. Tapi aransemen lagunya hari itu adalah lagu tentang ku mau cinta Yesus selamanya. Mungkin 20 tahun yang lalu saya gak pernah mengerti tuh kata-kata itu. Ketika badai datang silih berganti. Tapi waktu saya mempersiapkan sermon ini saya mengerti. Ih udah 20 tahun yang lalu loh. Bener ya, badai itu datang silih berganti. 2006 dia meninggal. 2007 kami harus tetap melanjutkan hidup. 2008, 2009 terus saya lihat, iya ada badai-badai dalam kehidupan kita. Ada badai-badai dalam kehidupan saya. Tapi pesannya tetap sama. Tetap cinta Tuhan Yesus. So saudara hari ini kekuatan yang sejati bukan datang dari apa yang bisa kita pegang. Tetapi dari siapa yang menopang hidup kita. Kekuatan yang sejati bukan apa yang bisa kita pegang hari ini. Tapi dari siapa yang menopang hidup kita. Badai datang tidak pilih kasih dan badai datang bukan cuma sekali saudara. So hari ini cek supaya kita bisa stay firm di hadapan Tuhan. Kita perlu cek kekuatan apa yang kita bangun hari ini. Kita mau apa? Stronger dan sharper di dalam Tuhan. Amen saudara. Stay firm. Walau ada angin hebat, stay firm. Walau hari ini ada badai, stay firm. 2026 mungkin badainya gak berlalu saudara. Tapi kita sudah punya batu yang menopang hidup kita. Yang semakin kuat, dan semakin kuat. Amen. So kalau poin yang pertama stay firm berbicara tentang di mana kita berdiri. Sedangkan yang poin yang kedua saya mau bawa saudara mengerti stay true. Stay true itu adalah arahnya kemana kita akan berjalan. Karena ketika engkau sudah memiliki pondasinya, engkau harus mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu. Kita gak mau saudara hanya kita awalnya sudah stay firm aja, tapi di tengah jalan kita tersesat. Kita tetap mau stay true, kita tetap mau di arah dan jalannya Tuhan. Kita gak mau ada di ambisi jalur pribadi kita. Kita akan belajar dari seorang yang namanya Saulus. Saulus itu kuat banget. Siapa Saulus? Mungkin saudara mengenal, Saulus itu nama sebelumnya. Pas dia buta setelahnya jadi Paulus. Benar. Tapi siapa Saulus? Dia adalah murid Gamaliel. Siapa Gamaliel? Gamaliel pada masa itu adalah dewan tertinggi orang Saduki dan Farisi. Dewan tertinggi. So Gamaliel memuridkan Saulus. So Saulus ini sangat mengerti apa? Kitab suci. Saulus ini sangat mengerti pengajaran dan ilmu agama. Dan yang saudara harus tahu siapa Saulus. Kita hanya mendengar dia buta, kemudian berubah nama menjadi Paulus. Sebenarnya Saulus itu adalah orang yang juga ada ketika Stefanus dirajam oleh batu. Saudara ingat kisah Stefanus? Pada saat semua orang bilang, ini orang yang percaya Yesus, ayo kita lempari dengan dia batu.
semua orang lemparin batu. Sebenarnya Saulus ada di sana. Waktu Stefanus teriak, Tuhan, dosa ini jangan ke mereka, jangan ditanggungkan ke mereka. Waktu Stefanus berteriak itu, ada Saulus di sana. Kita baca kisahnya, Kisah Rasul 7 ayat 58. Mereka menyeret dia keluar kota, kemudian melemparinya dengan batu. Ini Stefanus. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu menitipkan pakaian mereka pada seorang muda bernama Saulus. Sementara mereka melempari Stefanus, Stefanus berseru, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Lalu ia berlutut dan berteriak dengan suara yang keras, Tuhan, janganlah dosa ini ditanggungkan ke atas mereka. Sesudah mengatakan begitu, ia pun mati. So Saulus ada di sana. So saya kasih tahu saudara, saya mau menggambarkan betapa kuatnya keyakinan Saulus. Kisah Para Rasul 7 berakhir di ayat 60. Tapi menariknya, ayat berikutnya di Kisah Rasul 8 ayat 1 kita buka. Nah ini, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh negara Yudea dan Samaria. Yang berikutnya, orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapnya dengan sangat. Ayat yang ketiga, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Jadi Saulus ada di situ pada saat Stefanus dilempari batu. Even Saulus setuju dengan pembunuhan itu. Yang lain lagi mengubur Stefanus, lagi bersedih, tadi dikatakan ayatnya lagi meratap, lagi bersedih, sedangkan Saulus apa? Yang satu meratap, Saulus, saya cari laki-laki dan wanita. Kamu percaya Yesus? Saya bunuh kamu. Kamu percaya Yesus? Saya bunuh kamu. Itu kerjaan dia. So, Saulus orang yang sangat kuat saudara. Sangat kuat akan keyakinannya. Saulus sangat kuat akan pengetahuannya akan kitab suci. Makanya dia berani berbuat seperti ini. Ada satu pesan yang menarik ketika saudara melihat bagaimana Saulus dibentuk Tuhan. Kita mungkin mengenal yang namanya pada saat cahaya itu tiba-tiba datang ke Saulus dan Saulus menjadi buta. Peristiwa ini pasti kita tahu. Bagaimana Saulus di tengah perjalanannya, tiba-tiba cahaya itu datang dan dia menjadi buta. Ada pesan yang menarik saudara. Bagaimana Tuhan bilang sama Saulus, Saulus kamu itu orang yang kuat, tapi masalahnya kamu tumpul secara rohani. Kita baca ya ayatnya. Kisah Para Rasul 9 ayat 1-3. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dan ia meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Jadi pembunuhan yang dibawa oleh Saulus ini legal. Kenapa? Karena dia minta surat kuasa dari majelis Yahudi. Legal. Tapi tiba-tiba, saya suka kata tiba-tiba. Dan saya suka kalimat ketika ia sudah dekat kota itu. Saulus yang punya perencanaan kuat dalam kitab suci, punya keyakinannya sendiri, punya pendiriannya, menyiapkan segala sesuatu, even dia punya legalitas. Dia mau pergi ke Damsyik tujuannya. Di tengah jalan kalau dia ketemu laki-laki dan perempuan yang percaya, saya bawa, saya tangkap kalian. Dia jelas, dia orang yang mengenal tujuannya kota Damsyik. Tapi tiba-tiba hampir mau dekat kota itu, di Alkitab dibilang ketika ia sudah dekat belum sampai Damsyik. Tapi sudah dekat, tiba-tiba ada cahaya yang memancar. Apa yang terjadi?
Tuhan seperti bilang sama Saulus, stop. Stop. Ini bukan arah tujuan kamu. Tuhan lagi membelokkan arah tujuan Saulus. Dikatakan cahaya itu bukan pas kota Damsyik. Tapi apa? Ketika sudah mau dekat sama tujuan yang Saulus mau. Tiba-tiba ada cahaya memancar. So seringkali saudara, kau mungkin melihat saya strong, saya punya 1001 alasan. Kenapa saya harus ke sana? Saya tahu semua reasonnya. Even saya udah legal, saya udah lihat semuanya. Tapi engkau perlu mengetahui ini rencana Tuhan atau enggak. Terkadang mungkin Tuhan akan mengintervensi seperti dia mengintervensi Saulus. Sudah dekat Damsyik, sudah dekat. Ada cahaya dan dia jatuh dan rebah ke tanah. Ayat berikutnya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah siapa? Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Saudara bayangkan ya, ini bukan hanya ketika engkau baca, ia rebah ke tanah, oh yaudah dia jatuh aja. Tidak. Dia lagi menunggang kuda menuju Damsyik, tiba-tiba ada cahaya, tiba-tiba. Dan ia seketika itu jatuh. Lalu kedengaranlah suara. Dari sini saya bisa menilai bahwa Saulus tidak mengenal Tuhan. Saulus kuat, tapi Saulus tidak tajam dan peka mendengar suara Tuhan. Pada saat Tuhan panggil, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabannya apa? Engkau siapa? Siapa engkau Tuhan? Dia tidak mengenal. Ini siapa yang ngomong? Siapa engkau Tuhan? Sampai Tuhan bilang apa? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Makanya Tuhan bilang sama Saulus, bangun dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan apa? Dikatakan. Engkau belajar dengar Saulus. Akan dikatakan apa yang harus kau perbuat. Tuhan membutakan mata Saulus supaya kekuatannya runtuh, saudara. Pada hari itu kekuatannya runtuh seketika. Seorang pembunuh yang ketika di tengah jalan ketemu laki-laki, ketemu perempuan, bunuh, bawa, seret ke Yerusalem. Tapi hari itu Tuhan hancurkan kekuatannya supaya apa? Saulus belajar peka. Belajar apa? Tajam mendengar suara Tuhan. Karena Saulus tidak tajam. Saulus nggak tahu ini yang ngomong siapa ya. Sampai dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Makanya Tuhan lagi mengajar Saulus. Pergi, bangun dan pergi ke kota itu. Tunggu aja di sana. Akan dikatakan kepadamu, kau harus menunggu. So apa yang dilakukan oleh Saulus? 3 hari dia menunggu sampai datang seorang yang bernama Ananias. Ketika Ananias datang, baru di situ celiklah mata Saulus. Dan dia berubah nama menjadi Paulus. So apa yang dilakukan? Tuhan menghancurkan kekuatan dan ambisi pribadi Saulus. Tuhan mengajar dia untuk apa? Tajam, peka mendengar yang menjadi suara Tuhan. Ketika engkau hanya membangun kekuatan untuk ambisi pribadimu dan engkau tidak tajam mendengar apa yang menjadi suara Tuhan, engkau akan salah arah. So saat kita merasa kuat, tapi kita tidak tajam mendengar suara Tuhan, ibaratnya apa? Kita berlari kencang tapi salah arah. Ibaratnya ini kita lagi lari kencang karena kita pasti banget kita ke sana. Tapi sebenarnya kita lagi salah arah. Karena kekuatan yang kita pakai hanya kekuatan pribadi kita. Balik lagi, you need to stay firm. Kekuatannya itu bukan dari pasir, tapi kekuatannya itu harus dari batu. Kalau kita stay firm, pondasi kita kuat, kalau kita stay true, arah kita benar, kita akan finishing well.
Siapa sih yang sudah finishing well? Yang pasti Yesus itu sendiri. Yesus finishing well. Apa yang dia lakukan, karya penebusannya finishing well. Yang menarik, Tuhan Yesus itu sering digambarkan dengan dua binatang. Yang satu melambangkan kekuatan, stronger. Yang satu melambangkan ketajaman, sharper, singa dan anak domba. Ini seringkali Tuhan digambarkan singa dan anak domba. Ada di kitab Wahyu, Yohanes menulis ini, Wahyu 5 ayat 5 sampai 6. Lalu berkatalah seorang tua-tua itu kepadaku. Kepadaku di sini adalah kepada Yohanes. Janganlah engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab dari ketujuh materainya. Ayat 6, Yohanes, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba yang telah disembelih. Bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang telah diutus di atas bumi. So tua-tua itu bilang sama Yohanes, jangan nangis. Aku melihat ada singa dari Yehuda dan dia telah menang. Ketika Yohanes menoleh, Yohanes melihat apa? Ada anak domba yang telah disembelih. Singa melambangkan apa? Kadang kita tahu si raja hutan, kekuatan, otoritas, dominan. Itu adalah singa. Dan domba adalah salah satu hewan yang sangat tajam pendengarannya akan suara gembala. Saudara percaya, saya punya satu video yang bisa menggambarkan itu. Ini ada satu percobaan, nanti kau akan lihat mereka akan coba memanggil domba-domba itu. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Ayo. Tika dah. Boom dah. Boom dah. Look at them, look at them. Boom dah. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. This is nice. Oh my God. This is amazing. So, saudara lihat, it's really amazing. Yeah, Eunice Waktu made saya it. nonton ini, wow. Makanya dia digambarkan domba. Karena domba tajam. Dia nggak tajam sama apapun juga. Tapi dia hanya tajam akan suara gembalanya. Beberapa gembala gadungan tadi coba manggil-manggil ya. Tapi yang terakhir hanya gembalanya yang benar dan dia dengar. Yesus memilih untuk tajam mendengar suara Bapanya dan kuat menanggung salib. Kalau Yesus hanya digambarkan sebagai singa, wah dia kuat, dia anak Allah, wah ada iblis pasti bisa dikalahkan. Saya rasa karya penebusannya gak akan pernah sampai ke ujung dunia. Makanya dia belajar apa? Tajam untuk mendengar suara gembalanya. Pada malam itu di Taman Getsemani, kalau saudara ingat, Tuhan lagi berdoa. Peluhnya seperti darah. Sampai dia bilang gini, Bapa, kalau boleh berlalu cawan ini daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Kalau dia hanya mengandalkan singanya, kekuatannya, gampang. Tapi hari itu dia belajar taat akan suara Bapa di surga. Karena Bapa di surga bilang karya penebusannya harus ada di kayu salib. Makanya peluhnya seperti darah. Dia juga takut. Tapi dia memilih untuk
taat, mendengar tajam suara bapaknya. Maka dia memilih kekuatan yang dia pakai untuk menanggung salib. Satu hari setelah di Taman Getsemani, dia harus memikul salib. Dia dicaci, dia diludah. Dia membiarkan lambungnya tertusuk. Dia membiarkan tangan dan kakinya dipaku. Dia membiarkan kepalanya ditaruh mahkota duri. Apa tujuannya? Hanya untuk menanggung dosa-dosa manusia. Karena dia tajam, bapaknya bilang karya penebusan harus ada di kayu salib. So Yesus finishing well. Dia stronger, dia sharper saudara. Dia kuat, dia tajam dan dia taat melakukan apa yang Bapa suruh. So hari ini saudara, hanya 2 pesan dari saya, stay firm and stay true. Untuk engkau stay firm, mari hari ini cek pondasi dari hidupmu. Engkau taruh di pasir, jabatan, kekuatanmu pribadi, keuanganmu, networkingmu. Engkau cek lagi, engkau taruh di sini atau engkau benar-benar taruh di atas batu. Engkau taruh di atas batu karang yang teguh. Stay true, sharper. Cek lagi saudara. Jangan sampai keyakinan kita kuat, tapi kita salah arah. Kita lari yang kencang, tapi kita salah arah. So jangan marah saudara. Kalau di 2026 tampaknya Tuhan bilang stop. Jangan marah, jangan kecewa sama Tuhan. Tuhan cuman lagi benerin arah tujuanmu. Tuhan lagi benerin arah tujuanmu. Supaya apa? Kita bisa finishing well. Amen saudara. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saya percaya ketika kita memiliki otoritas anak Allah seperti singa dan hati domba, taat dan melakukan, kita akan keluar sebagai memenang. Kita akan finishing well. Amen saudara. Mari hari ini kita berdoa. Saya mau saudara untuk merenung sesaat 2 poin ini. Sehingga kita bisa finishing well di tahun 2026. Mari hari ini kita cek pondasi hidup kita. Karena kita lagi gak mau membangun di atas pasir saudara. Kita mau bangun di atas batu karang yang teguh. Mari hari ini belajar untuk mengasah pendengaranmu akan suara Tuhan. Mari hari ini ambil waktu diam. Sama seperti Saulus, 3 hari itu Saulus diam dan berdoa. Dia mengasah pendengarannya untuk tajam mendengar apa yang Tuhan mau.